Selamat datang di channel Klan Kobi, tempat bahas manhwa seru dan menarik. Untuk itu tonton sampai habis, dan jangan lupa like dan subscribe biar Mimin tambah semangat. Cerita kali ini diawali dengan Nona Liu yang menyambut hangat kedatangan Tuan Ye dan mengabarkan bahwa Nona Wang yang saat ini sedang berada di dalam pavilion utama. Tuan Ye yang penasaran segera berbisik kepada Yan Bingxin untuk menanyakan seberapa hebat tingkat kekuatan dan kemampuan Nona Wang itu. Sambil tersenyum, Yan Bingxin menjelaskan bahwa Nona Wang adalah master kaligrafi termuda yang memiliki sifat dan temperamen yang aneh. Tuan Ye pun tersenyum simpul mendengar penjelasan itu, merasa sangat beruntung karena mereka berdua datang pada waktu yang benar-benar tepat. Adegan berikutnya, mereka pun masuk ke aula utama pavilion yang luas, di mana kerumunan pengunjung tampak sedang berkumpul melihat sebuah pertunjukan. Di tengah ruangan, sang master kaligrafi jenius bernama Wang Mo baru saja menyelesaikan goresan kuas indahnya di atas lembar kertas putih. Wang Mo kemudian meminta bantuan dengan ramah agar lembaran karya seni kaligrafi miliknya segera dibingkai rapi untuk dipajang di dinding. Sajak yang ditulis dengan indah oleh Nona Wang Mo itu berbunyi tentang ketidakpedulian pada cinta demi mengabdi pada rakyat di tempat jauh. Seorang pria di tengah aula kemudian berteriak kagum, memuji pesona tulisan yang elegan, membandingkannya dengan keindahan abadi. Kerumunan penonton langsung bersorak riuh memuji kehebatan tulisan tersebut, dan mereka menawarkan harga 500 tael demi memilikinya segera. Tawaran tinggi itu langsung memicu kemarahan pria lain yang merasa tersinggung karena karya berharga Nona Wang dinilai terlalu murah. Lelang pun menjadi kacau saat para pembeli mulai saling berteriak, menaikkan tawaran secara ekstrim dari 1.000 hingga 2.000 tael emas. Melihat kegemparan yang luar biasa itu, Tuan Ye tertegun menyadari betapa populernya seni kaligrafi di lingkungan ibu kota kekaisaran. Sambil memperhatikan dari jauh, Tuan Ye berbisik kepada Yan Bingxin karena ia tidak mengira sosok bertalenta bernama Wang ini adalah seorang wanita. Yan Bingxin pun tersenyum manis lalu menjelaskan bahwa meski masih muda dan seorang wanita, Nona Wang memang sangat layak bergelar seorang master. Namun saat ini, seorang pria berambut hijau mendengus sinis di sudut ruangan, mempertanyakan kelayakan Wang Mo untuk menyandang gelar master kaligrafi. Mendengar hinaan yang begitu berani, Wang Mo sontak menoleh ke arah sumber suara dengan tatapan mata yang dipenuhi rasa tidak percaya. Para pengunjung aula pun juga langsung meradang, mengecam pria asing itu karena dianggap sengaja memicu keributan dan meremehkan bakat Wang Mo. Sambil menyeringai, pria itu mengaku datang dari jauh ke pavilion angin karena mengira tempat ini dipenuhi oleh para talenta hebat. Namun, ia justru mencibir sinis dan menyebut perkumpulan talenta di pavilion tersebut tidak lebih dari sekelompok orang-orang tidak pintar. Merasa terhina, Wang Mo pun mengepalkan tangan erat, ia berteriak marah menanyakan identitas serta siapa sebenarnya pria asudahlah di depannya itu. Namun saat ini, di tengah ketegangan tersebut, terlihat sebuah langkah kaki tampak melangkah maju. Ia ternyata adalah Nona Liu yang mengenalkan pria itu sebagai Chen Chang'an, sosok pangeran terkenal dari negeri seberang. Seketika itu juga, seisi ruangan menjadi gempar mendengar nama Chen Chang'an. Sosok pangeran angkuh yang langsung menjadi pusat perhatian semua orang. Tuan Ye lalu berbisik penasaran kepada Yan Bingxin, menanyakan siapa sebenarnya sosok Chen Chang'an yang mendadak membuat suasana begitu gempar. Yan Bingxin pun menjelaskan bahwa Chen Chang'an adalah master kaligrafi jenius dari Xia, dan ia tidak menyangka bahwa orang ini akan datang ke kekaisaran Yan. Sambil tertawa angkuh, Chen Chang'an saat ini bangga namanya dikenali dan langsung menawarkan diri menunjukkan hakikat kaligrafi sejati kepada mereka. Ia pun kemudian melambaikan tangannya, dan menyuruh pelayan untuk segera menyiapkan peralatan guna memulai pembuktian seni kaligrafi itu. Mendapat perintah, seorang pelayan maju dengan sigap membentangkan sebuah gulungan kertas di hadapan para hadirin yang menunggu dengan rasa penasaran. Saat gulungan dibuka, untayan kaligrafi bertuliskan keuntungan adalah milikku terpampang nyata dengan aura energi yang sangat luar biasa. Wang Mo yang melihat tulisan itu pun langsung tertegun lemas, mengakui dalam hati bahwa tingkat keahlian Chen Chang'an memang berada di atasnya. Dengan nada meremehkan, Chen Chang'an mengejek, jika kemampuan Wang Mo standar tertinggi, Yan sangatlah payah, dan karena itu pavilion angin tutup saja demi hindari malu akibat kalah. Perkataan arogan itu sontak memicu kemarahan warga Yan, mereka merasa Chen Chang'an ini sangat sombong, dan rasanya ingin sekali menampolnya. Begitu pula dengan Yan Bingxin, mendengar ucapan yang merendahkan seperti itu, ia mengamuk hebat karena kehormatan negerinya diinjak-injak seperti itu. Sementara itu, Chen Chang'an tertawa puas di panggung melihat warga yang putus asa. Ia mengejek mereka tak bernilai dan tak berdaya membalas kehebatannya. Namun saat ini, tiba-tiba sebuah suara tenang memecah tawa angkuh tersebut, menyatakan bahwa tulisan milik Chen Chang'an sebenarnya biasa-biasa saja. Chen Chang'an pun sontan langsung menghentikan tawanya dengan wajah murka, lalu berteriak gera menanyakan siapa orang yang berani menghina seninya. Tuan Ye kemudian melangkah maju dengan penuh wibawa dan senyum tenang,
mengakui secara jantan bahwa dirinya lah yang baru saja berbicara tadi. Melihat ini, kerumunan pengunjung pun langsung berbisik heran melihat sosok pemuda asing yang tidak mereka kenal itu yang berani menantang sang master dari Xia. Yan Bingxin yang cemas, ia segera mendekat dan mengingatkan Tuan Ye bahwa Chen Chang'an adalah seorang elit yang sangat sulit untuk ditandingi. Mendengar ini, Tuan Ye hanya tersenyum tenang dan menenangkan Yan Bingxin. Ia tidak takut, justru menegaskan sangat ahli menundukkan para elit sombong itu. Chen Chang'an pun menatap tajam ke arah Tuan Ye dari kejauhan, menuntut penjelasan atas kritikan berani yang baru saja dilontarkan pemuda itu. Dengan nada menantang, Chen Chang'an bertanya hal apa yang dianggap salah atau kurang dari karya seni kaligrafi yang telah ia buat tadi. Tuan Ye lalu menjelaskan bahwa tulisan Chen Chang'an indah di permukaan saja, tetapi kosong tanpa makna dan esensi sejati sebuah kaligrafi. Mendengar kritikan itu, Chen Chang'an pun spontan tertawa terbahak-bahak secara histeris, menganggap ucapan Tuan Ye sebagai lelucon paling konyol malam ini. Ia kemudian maju mendekat dan mengejek apakah pemuda di depannya yang tak pintar ini sanggup memahami esensi sejati yang dimaksudnya itu. Tuan Ye pun membalas dengan senyuman dingin, menegaskan bahwa ketidakmampuan Chen Chang'an bukan berarti orang lain di dunia ini tidak bisa melakukannya. Chen Chang'an yang merasa tersinggung, ia pun langsung menantang keras, menyuruh siapapun yang merasa bisa untuk menunjukkan esensi nyata dari kaligrafi. Dengan penuh amarah, ia bahkan bersumpah akan merangkak keluar dari paviliun angin jika benar-benar ada orang yang sanggup mengalahkan dirinya. Namun sebaliknya, Chen Chang'an juga mengulangi ancamannya jika tidak ada satupun orang Bian yang bisa menulisnya. Maka, Chen Chang'an juga menuntut agar papan nama emas paviliun angin segera diturunkan sebagai tanda kalah. Tuan Ye pun menyambut tantangan tersebut dengan sangat tenang, mengiyakan taruhan itu tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun di wajahnya. Ia kemudian melangkah maju dengan penuh wibawa, bersiap menunjukkan keahlian kaligrafinya yang luar biasa demi membungkam kesombongan lawannya itu. Tak berselang lama, saat ini Tuan Ye berdiri tegap di depan meja yang telah disiapkan, ia siap membuktikan perkataannya di hadapan seluruh pengunjung paviliun. Sementara di sisi lain, Wang Mo menunduk dengan perasaan cemas, meratapi dirinya yang belajar kaligrafi sejak kecil tapi belum bisa mencapai esensi sejati dalam kuas. Ia melirik ke arah Tuan Ye, khawatir pria itu justru akan dipermalukan oleh Chen Chang'an jika keahliannya nanti tidak sebanding dengan nyalinya. Sementara itu, Chen Chang'an dengan angkuh memperingatkan Nona Liu bahwa reputasi paviliun angin akan hancur lebur malam ini akibat orang tak pintar itu. Mendengar itu, Nona Liu menyanggah dengan tenang, menyatakan bahwa dirinya justru menaruh harapan yang sangat besar pada kemampuan tersembunyi Tuan Ye. Tuan Ye sendiri saat ini tampak terdiam sejenak sembari memikirkan untaian kata dan kalimat puitis apa yang paling cocok untuk ia goreskan di atas kertas putih. Seketika mata Tuan Ye pun terbuka lebar saat sebuah ide cemerlang melintas di benaknya, menandakan ia telah menemukan inspirasi tulisan terbaiknya. Dengan penuh rasa percaya diri, ia lalu berseru meminta semua orang untuk menyaksikan keajaiban besar dari pena impiannya yang akan segera dimulai. Tuan Ye mulai menggerakkan tangannya secara perlahan untuk mencelupkan ujung kuas ke dalam wadah tinta hitam yang pekat dengan penuh konsentrasi. Begitu kuas diangkat, pancaran energi emas yang sangat dahsyat langsung meledak dari tubuh Tuan Ye, memukau seisi ruangan dengan aura magisnya. Energi emas tersebut berpendar hebat mengiringi setiap gerakan kuas Tuan Ye, menciptakan harmoni magis yang mengguncang seluruh isi paviliun angin. Dengan wajah ceria dan senyum penuh percaya diri, Tuan Ye lalu mengangkat tangannya seraya berseru kepada semua orang bahwa karyanya telah selesai. Ia kemudian meletakkan kembali kuas besarnya ke atas meja kayu dengan santai, membiarkan tinta hitamnya mengering sempurna di atas kertas. Melihat proses kilat itu, Yan Bingxin bersama Wang Mo pun segera bergegas maju karena sudah tidak sabar ingin menyaksikan keindahan tulisan itu. Di sisi lain, Chen Chang'an mencibir, menuduh Tuan Ye pamer trik murahan. Goresannya dianggap berantakan dan tak ikuti aturan baku kaligrafi murni. Namun, tuduhan itu terbantahkan begitu Yan Bingxin dan Wang Mo berdiri tepat di depan meja kayu tersebut, langkah kaki mereka mendadak terhenti karena terkejut. Sepasang mata mereka langsung terbelalak lebar saat secercah cahaya emas yang sangat berkilau mendadak memancar keluar dari atas kertas. Goresan emas bertuliskan sebuah sajak indah tentang bunga mekar dari semak ini terpampang nyata dengan keanggunan yang tiada tandingannya. Wang Mo sendiri sampai gemetar tak percaya karena ia bisa merasakan esensi kehidupan sejati yang begitu kuat mengalir dari untaian kata-kata tersebut. Untuk Yan Bingxin, ia justru terpesona melihat tulisan Tuan Ye yang menawan, mengira barisan kata indah itu melambangkan sosok kepahlawanan calon suaminya. Wang Mo pun juga ikut terenyuh hingga hatinya berdebar kencang, merasa jiwanya seolah meleleh setiap kali ia melangkah mendekati karya agung itu. Melihat situasi ini, Chen Chang'an langsung meradang dan menuduh Tuan Ye bermain trik licik demi menutupi ketidakmampuannya dalam membuat kaligrafi yang murni. Dengan langkah tergesa-gesa dan penuh amarah,
Ia lalu memutuskan maju ke depan meja untuk memeriksa sendiri lembaran kertas milik Tuan Ye itu. Namun, begitu ia tiba di depan meja kayu, Chen Chang'an mendadak tertegun saat melihat barisan goresan tinta hitam yang memancarkan aura aneh. Seketika itu juga, cahaya emas yang luar biasa menyilaukan meledak dari atas kertas, menerangi seluruh sudut ruangan paviliun angin yang luas. Chen Chang'an pun terbelalak panik sambil melindungi wajahnya dari terpaan energi murni yang terasa sangat kuat dan menusuk tajam ke sepasang matanya. Dalam kilatan cahaya misterius tersebut, kesadaran Chen Chang'an kemudian mendadak ditarik masuk ke dalam sebuah dimensi ruang spiritual yang sangat sunyi. Di hadapannya, sesosok wanita anggun berambut biru es tiba-tiba muncul bagaikan seorang dewi yang turun dari langit, memancarkan wibawa yang luar biasa. Chen Chang'an gemetar ketakutan di alam bawah sadarnya, tak percaya bagaimana sebuah tulisan biasa sanggup menciptakan ilusi sedahsyat ini. Wajah Chen Chang'an seketika pucat pasi saat sadar bahwa keahlian Tuan Ye telah mencapai tingkatan legendaris yang mustahil ia tandingi. Sementara itu, saat ini kerumunan pengunjung berteriak heboh dan saling mengajak untuk segera maju demi melihat langsung keajaiban dari tulisan Tuan Ye. Nona Liu sendiri segera memerintahkan para pelayannya untuk mengangkat dan membentangkan kertas karya agung tersebut di depan semua orang. Dua orang pelayan wanita pun kemudian maju dengan sangat hati-hati, memegang ujung kertas putih di kedua sisinya. Begitu dibentangkan, sajak indah itu terpampang nyata di tengah aula, memancarkan pesona magis yang memukau pandangan mata para hadirin. Seluruh penonton serentak berseru kagum dengan mata terbelalak, tak percaya bisa menyaksikan karya seni yang begitu sempurna dan hidup. Mereka berkumpul memutari karya tersebut sambil terus melontarkan pujian tiada henti atas kehebatan goresan kuas yang sangat luar biasa itu. Melihat reaksi heboh para pengunjung tersebut, Tuan Ye sendiri tersenyum puas dan yakin bahwa karyanya kali ini pasti akan laku terjual dengan harga tinggi. Nona Liu lalu melangkah maju menghampiri Chen Chang'an yang membisu. Menanyakan kembali dengan tegas apakah ia kini sudah benar-benar yakin? Chen Chang'an sendiri tampak mendengus sangat kesal, menganggap hari ini sebagai kemenangan beruntung pihak lawan sebelum mengajak pengawalnya pergi. Namun, langkah kakinya mendadak terhenti ketika suara lantang Nona Liu menggema di dalam aula besar, memintanya untuk menunggu sejenak. Mendengar ini, Chen Chang'an spontan menoleh dengan wajah penuh amarah, berteriak murka mempertanyakan maksud dan urusan apa lagi yang diinginkan Nona Liu. Dengan tenang, Nona Liu menagih janji taruhan Chen Chang'an sebelumnya agar ia merangkak keluar dari tempat itu dengan tangan dan kakinya seperti yang dijanjikan. Seluruh penonton di aula itu pun langsung bersorak riuh penuh semangat. Mereka juga menuntut agar Chen Chang'an untuk segera menepati janjinya. Melihat ini, dengan wajah panik, Chen Chang'an memperingatkan Nona Liu agar tak memaksanya menepati janji taruhan yang memalukan di depan umum. Nona Liu sendiri hanya membalas dengan senyuman dingin, mengingatkan bahwa taruhan itu adil karena Chen Chang'an pun berniat menghancurkan paviliun. Ia menegaskan jika membiarkan Chen Chang'an pergi begitu saja setelah kalah, maka reputasi paviliun angin akan dianggap tak berharga. Chen Chang'an pun gemetar ketakutan dibuatnya, tak percaya Nona Liu benar-benar tega menyuruh seorang bangsawan sepertinya merangkak keluar. Mendengar ini, Nona Liu dengan tegas menyatakan bahwa paviliun angin selalu mengabaikan status sosial dan hanya menilai seseorang berdasarkan bakat. Setelah mengatakan ini, Nona Liu kemudian mengibaskan tangannya, dan ia mempersilahkan Chen Chang'an untuk segera merangkak sesuai janjinya. Merasa sangat terhina, Chen Chang'an pun mengumpat geram dalam hati karena tidak mampu berbuat apa-apa untuk melawan perintah tegas tersebut. Dengan sisa keangkuhannya, Chen Chang'an berteriak marah mengancam aula, dan ia lalu terpaksa berlutut dan merangkak di lantai menanggung malu luar biasa. Melihat hukuman yang setimpal itu, Yan Bingxin pun bersorak gembira seraya mengacungkan jempol untuk memuji keberanian tindakan Nona Liu. Untuk Tuan Ye sendiri, ia melangkah maju dengan senyuman yang menawan, menyatakan bahwa ketegasan Nona Liu hari ini sangat mengesankan baginya. Nona Liu kemudian membungkuk hormat mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan Tuan Ye hari ini. Dari ucapan ini, Tuan Ye sendiri membalas dengan bijak, menjelaskan bahwa seni kaligrafi sejatinya diciptakan untuk memurnikan hati, bukan mencari musuh. Sementara di sisi lain, Wang Mo tampak menunduk malu di hadapan Tuan Ye, ia merasa tak layak menyandang gelar master setelah melihat kehebatan dari Tuan Ye. Dengan mata berbinar penuh harap, Wang Mo memohon dengan tulus agar Tuan Ye bersedia memberikan bimbingan berkelanjutan di masa depan. Wang Mo sendiri begitu mengagumi kerendahan hati Tuan Ye yang tercermin dari setiap untaian kata bijak yang syarat akan makna mendalam. Dengan penuh kesungguhan, ia membungkuk hormat menyatakan kesediaan untuk mengikuti dan belajar dari Tuan Ye tanpa kenal waktu. Namun saat ini, Yan Bingxin yang melihat ini, ia langsung memotong pembicaraan tersebut dengan ketus raya menegaskan bahwa jadwal Tuan Ye saat ini sangat sibuk. Dan untuk selanjutnya, Yan Bingxin segera meminta Nona Liu untuk mengantarkan rombongan mereka berdua untuk naik menuju ke lantai 2 paviliun.
Nona Liu pun tersenyum ramah menyetujui permintaan tersebut. Ia lalu melambaikan tangannya mengajak mereka berdua untuk segera mengikutinya. Adegan berikutnya, Nona Liu mengantar mereka berdua menaiki tangga kayu besar menuju lantai 2, yang dikenal khusus sebagai area pameran seni lukis. Saat melangkah masuk, Tuan Ye berseru kagum melihat suasana ruangan yang sangat rapi dengan para seniman sedang fokus melukis. Tuan Ye lalu menatap ke depan lalu berbisik penasaran kepada Nona Liu, menanyakan sosok wanita bergaun merah muda yang berada di ujung sana. Nona Liu pun menjelaskan dengan ramah bahwa wanita anggun itu adalah Su Xiu, manajer berbakat yang mengawasi seluruh level lukisan ini. Melihat Su Xiu dari kejauhan, Tuan Ye memuji penampilannya yang terlihat sangat anggun serta memiliki temperamen yang lembut. Namun persepsi positif tersebut mendadak pecah saat Su Xiu berteriak lantang memerintahkan seorang murid laki-laki untuk segera berhenti melukis. Sang murid itu pun sontak terkejut hingga gemetar ketakutan, bingung menanyakan kesalahan apa yang telah ia perbuat hingga membuat gurunya begitu marah. Dengan tatapan mata yang tajam, Su Xiu lalu mempertanyakan mengapa susunan palet cat warna milik muridnya itu tampak sangat berantakan sekali. Ia menegaskan aturan baku bahwa setiap pelukis wajib menyusun palet di sebelah kanan demi kenyamanan, namun sang murid justru melanggarnya. Sambil menangis cemas, murid itu pun membela diri bahwa ia seorang kidal sehingga posisi susunan tersebut terasa lebih mudah baginya. Namun meski begitu, dengan mata melotot marah, Su Xiu tetap membentak keras sang murid dan memaksanya meletakkan cat sesuai instruksi yang telah diajarkan. Melihat ini, Nona Liu meminta maaf atas sikap aneh manajer lukis itu. Namun, ia sendiri memuji Su Xiu karena didikan lukisnya selalu dihargai tinggi. Di sudut lain, Su Xiu kemudian beralih menginterogasi murid perempuan berkuncir 2 yang tampak gemetar ketakutan di depan meja belajarnya. Murid perempuan itu menangis terisak sambil menjelaskan alasan mengapa ia nekat melukis sosok gadis surgawi yang turun langsung ke bumi. Ia berpikir konsep tersebut akan terlihat jauh lebih jelas, hidup, dan indah jika sang dewi bersukacita membaur bersama orang-orang biasa. Mendengar alasan tak masuk akal itu, Su Xiu pun murka karena muridnya tak mau mendengar teori lukisnya, dan tanpa ampun, ia mengusir gadis itu dari ruangan. Gadis kecil itu pun jatuh terduduk lemas di atas lantai, menangis terseduh-seduh meratapi nasib malangnya yang didepak secara sepihak. Gadis kecil itu terus bersujud di lantai sambil menangis terseduh-seduh, memohon belas kasihan sang guru agar diberikan satu kesempatan lagi. Namun, meskipun muridnya terus memohon dengan sangat memelas, Su Xiu sendiri tetap tak memedulikannya sedikit pun. Dan saat ini, suasana di dalam aula seni lukis mendadak menjadi hening, menyisakan isak tangis pilu sang gadis kecil yang kini terduduk lemas di lantai. Su Xiu mendengus kesal dan menoleh dengan tatapan mata yang sangat tajam, merasa otoritasnya sebagai pengajar telah diganggu hari ini. Melihat ini, gadis kecil itu terbelalak syok dengan tubuh bergetar hebat, merasa seluruh harapan dan masa depannya di dunia seni kini telah berakhir sirna. Di sisi lain, melihat kekacauan aturan itu, Tuan Ye sendiri bergumam dalam hati bahwa sifat perfeksionis sang manajer benar-benar sudah berada di luar batas. Su Xiu kemudian menegaskan kembali dengan nada dingin bahwa seseorang yang tidak taat aturan baku selamanya takkan bisa melukis indah. Namun saat ini, suara lantang mendadak memecah keheningan, menyatakan bahwa persepsi kaku sang manajer salah, dan ini membuat Su Xiu melirik tajam ke arah suara itu. Su Xiu menoleh ke arah rombongan Nona Liu yang datang bersama Tuan Ye dan Yan Bingxin. Dan kepada Nona Liu, ia lalu bertanya dengan ketus mengenai siapa sosok pemuda yang berani menyalahkan dirinya itu. Nona Liu pun segera maju mengenalkan Tuan Ye, menjelaskan bahwa pria itu datang berkunjung ke sini demi menemani sang putri ke-9 kerajaan. Mendengar hal itu, Su Xiu mendengus sinis dan menuduh Tuan Ye hanyalah seorang pendaki sosial yang pandai mencari muka di depan bangsawan. Dan kemudian, dengan tenang Su Xiu menantang Tuan Ye untuk memberikan saran kritikan terbaiknya terhadap metode pengajaran lukis miliknya yang kaku. Tuan Ye pun membalas dengan senyum santai, menyatakan bahwa ia hanya ingin meluruskan pemikiran obsesif sang manajer yang dinilai keliru. Tuan Ye menjelaskan secara belak-belakan bahwa Su Xiu mengidap gangguan obsesif-kompulsif parah karena memaksakan standar kaku kepada murid. Ia menegaskan tak ada hal mutlak dalam seni lukis yang dinamis, sehingga mengajar sesuai bakat unik murid adalah metode terbaik yang benar. Mendengar ini, Su Xiu pun tersenyum anggun seraya menyindir apakah Tuan Ye sudah berhasil melahirkan banyak siswa berprestasi tinggi dengan metode santainya? Sontak saja, Tuan Ye seketika terdiam kaku dengan wajah pucat, menyadari keputusannya menegur sang manajer justru menjebak dirinya sendiri dalam masalah. Sembari mengusap dahi, ia mengingat kilasan ingatan masa lalunya tentang para muridnya yang tak pintar dan selalu kabur karena tidak bisa diajar. Su Xiu yang melihat keraguan itu pun, ia langsung menuntut hak apa yang dimiliki Tuan Ye hingga berani mengkritik cara mengajarnya yang sukses. Terpojok oleh pertanyaan menukik tersebut,
Tuan Ye hanya bisa bergumam pasrah dan mengakui kebenaran dari ucapan sang manajer lukis. Namun, meski begitu, ia enggan menyerah begitu saja, dan Tuan Ye lalu memutar otak mencoba menawarkan kesepakatan baru demi membalikan situasi yang mendesak ini. Ia pun menantang Su Xiu untuk sama-sama membimbing satu murid pilihan dari kelas bawah guna membuktikan metode siapa yang paling unggul di sini. Tuan Ye juga menambahkan bahwa penilaian akhir akan diserahkan sepenuhnya kepada seluruh pengunjung di aula seni demi menjaga objektivitas lomba. Mendengar tantangan nekat dari pemuda asing tersebut, Su Xiu sendiri langsung tertawa terbahak-bahak karena menganggap hal itu lelucon konyol. Dan kemudian, dengan tatapan meremehkan, ia bertanya apakah Tuan Ye sedang bercanda karena berani menantang seorang master lukis terbaik di pavilion ini? Su Xiu menegaskan kesombongannya dengan berkata bahwa semua siswa di sini diajar olehnya, jadi tidak ada bandingannya dengan Tuan Ye. Tuan Ye pun tersenyum tenang menanggapi omongan itu, lalu menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak akan memilih murid dari kelas Su Xiu. Su Xiu yang penasaran, ia langsung bertanya kembali mengenai siapakah sosok orang yang akan dipilih Tuan Ye untuk menjadi muridnya. Tanpa ragu, Tuan Ye kemudian merangkul pundak gadis di sampingnya dan mengumumkan dengan lantang bahwa ia memilih Nona Yan Bingxin sebagai murid. Yan Bingxin pun sontak mendadak terkejut dan terbelalak tidak percaya saat mendengar namanya disebut secara tiba-tiba oleh pria kesayangannya itu. Su Xiu sendiri, ia justru tertawa meremehkan pilihan itu, menyatakan bahwa sepengetahuannya sang putri sama sekali tak memiliki bakat dalam hal melukis. Mendengar sindiran tajam itu, Yan Bingxin langsung merasa terpukul bagai tertusuk panah tepat di kepala, membuatnya terdiam kaku seketika. Tuan Ye tentunya mengabaikan ejekan Su Xiu, dan ia meyakinkan bahwa Nona yang sangat cerdas dan pasti akan menghasilkan karya lukis yang memuaskan. Mendengar ini, Yan Bingxin pun seketika tersipu malu dengan pipi yang memerah, merasa tersentuh karena Tuan Ye menaruh harapan besar padanya. Dan karena itu, Yan Bingxin kemudian mencabut panah merah bertuliskan bakat tingkat tinggi dari belakang kepalanya demi membangkitkan kekuatannya. Seketika itu juga, energi magis itu menyatu, membuat Yan Bingxin bersemangat dan bersumpah dengan kepalan tangan erat tidak akan mengecewakan Tuan Ye.